Oke. Sekarang kita mau coba pakai konten yang berbeda untuk mengimprove model kita ya, recommendation system. Oke. Yang kita ubah adalah kontennya, karena again content base itu melihat kemiripan konten kan ya gitu. Nah sekarang konten yang kita pakai adalah beberapa konten sekaligus yang kita aduk, kita campur, kita gabung. Istilahnya jadi adalah metadata, dan kalau udah digabung itu jadi sub gitu ya, metadata sub gitu. Nah silakan, Wira udah siapin datanya, read CSV data slash content by multiple. Kita coba lihat ya datanya. Nah ini datanya lebih lengkap, ada judulnya, title, ada genrenya, ada castingnya, ini Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles gitu ya. Jadi castingnya, tapi Wira cuma ambil top 3 castnya. Keyword. Oh, jadi di film, di website itu pasti udah ada kata kuncinya gitu, kayak Toy Story ada jealousy, toy, boy gitu. Nah ini kan bisa dimanfaatkan untuk similarity gitu. Director, nah film itu kadang kan kita nonton karena direkturnya aja ya. Contoh apa namanya kalau film horor itu Stephen King ya, Stephen King gitu. Jadi kalau karena direkturnya kita jadi nonton, berarti kan bisa dimanfaatkan untuk rekomendasi. Lalu ini semua title, genre, cast dan lain-lain tinggal digabung aja jadi pakai spasi. Jadi kalau Wira tunjukin satu ya, df.metadata ke 0 coba. Nah, jadinya disambung aja pakai tanda spasi, animation, comedy, family, Tom Hanks, Tim Allen, bla 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 gitu. Seakan-akan inilah overview-nya, inilah kontennya. Baru nanti kita tinggal cek similarity, dan itulah kenapa ini bisa pakai count factorizer atau TF-IDF gitu. Oke? Jadi sesimpel itu kontennya yang kita ubah gitu. Menyesuaikan itu. Nah, definisi dari rekomendasi yang sesuai itu apa? Itulah nanti orang marketing atau orang matematik yang nentuin gitu. Kira-kira apa sih yang cocok untuk kita rekomendasiin. Dan itu tiap company berbeda, ada risetnya sendiri gitu. Untuk film, yes, kita bisa manfaatkan ini. Coba ya, kita kan udah ada Rexisnya. Nah ini kenapa enaknya kalau dari dibungkus ya. Recommendation system, datanya sekarang berbeda. Kita pakai content by multiple. Konten kolomnya kita langsung pakai metadata sub kita. Oke, metadata. Dan kita langsung aja rexis.fit training. Udah training, nanti kita coba cek recommendation untuk yang tadi jelek-jelek tadi. Recommendation ke 0. 0 itu tadi apa? Recommendation ke 0 itu tadi Toy Story. Terus ada juga rekomendasi ke 579, itu tadi adalah Home Alone. Oke, ini harusnya tinggal tap-tap ya, nggak usah Wira copy ke file. Kalau yang udah siap training, coba ya kita lihat sekarang Toy Story. Kalau berdasarkan kemiripan judul, kemiripan genre, kemiripan cast-nya, kira-kira direkomendasiin apa? Oke, tetap masih sama, Toy Story 2, Toy Story 3 gitu. Nah, apa ini? The Legend of Mordu gitu. Jadi ini rekomendasi yang lebih oke kan ya? Karena kita bisa lihat ini, ini Tom Hanks juga, Tim Allen juga, dan dia animation, kartun gitu ya. Apa sih ini The Legend of Mordu? Coba Wira lihat. Nah, animation kan ya? Oh, ini tapi kayaknya horor ya? Enggak ya? Enggak kan ya? Oke. Animation, short, oke. Bagaimana dengan nih? Creature Comforts, Flintstone, Banana gitu. Jadi sekarang rekomendasinya lebih spesifik dan terarah gitu. Karena kita menentukan konten yang lebih sesuai gitu. Ini juga bisa di metadata subnya ditambahi lagi sama overview, boleh-boleh aja gitu. Jadi nanti risetnya lebih ke main-main konten apa yang mau dicek kemiripannya gitu. Coba Jumanji, harapan Wira sih ada Zathura gitu. Film yang satu paket gitu ya. Oh, Rain Fairy, ini mungkin gara-gara
ini ya, family fantasy gitu. Terus Kingdom of Fairy fantasy gitu ya. Jadi ternyata yang dicek kemiripannya adalah fantasinya gitu. Page Master, City of Ember, G.I. Joe, fantasy ya. Kalau Home Alone, nah yang direkomend Home Alone gitu, Nativity ini apa? Apa film Christmas juga kah? Home Alone kan itu ya biasa pas Natal baru tampilin gitu. Oh ini bukan film nih. Oh ini film. Nah ya betul, Nativity juga ternyata lihat ya film untuk Natal gitu ya. Gitu. Jadi bisa seperti itu ya. Lebih bagus kita manfaatkan genre dan keywordnya gitu. Bahkan nih keywordnya company bisa ngumpulin sendiri, rekap sendiri atau orang yang tagging gitu. Richie Rich, nah ini juga film-film yang kita nonton tipikal pas Natal ya. Ini mungkin gara-gara aktornya Stawira. Nah ini Macaulay Culkin ya, kan aktornya Home Alone sama Richie Rich itu sama kan ya, gitu. Oke deh, jadi menurut Wira kalau untuk film ya ini lebih oke gitu. Recommendation berdasarkan genre, cast-nya, director dan lain-lain. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan nggak tentang content-based filtering? Kalau nggak ada, Wira bisa kasih sedikit gambaran eksperimen apa yang bisa dicoba ya atau diimprove untuk kasus rekomendasi film gitu. Jadi di CodePile Wira udah ada kasih beberapa contoh eksperimen. Yang pertama, again, konten, berarti metadatanya yang berbeda. Contoh, produser company-nya. Kadang kan kita nggak peduli filmnya itu direkturnya siapa, tapi kalau udah muncul, filmnya Marvel gitu, langsung nonton kan ya. Berarti kita bisa nih, kalau sama-sama film Marvel, rekomendasikan. Content base ya. Gitu. Nah, contoh lain, kita bisa pakai distance yang berbeda. Mungkin jangan pakai cosine distance, kita bisa pakai Euclidean, itu Manhattan gitu. Encoder yang berbeda, kita bisa pakai TF-IDF dibandingkan back of words, atau kita bisa pakai yang teknik-teknik di course 7 di unsupervised learning kemarin gitu. Oke. Memberikan bobot. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi ini formula yang nggak dikasih dari masing-masing company. Karena bisa aja metadatanya banyak, udah make sense, tapi ada metadata tertentu yang dibobotin lebih kuat gitu. Jadi kayak nah ini orang marketingnya ya, kita bisa buat survei ke user kita, kira-kira kalau dari rekomendasi apa sih yang mereka perhatikan, genre-nya kah, directornya kah, producer company-nya kah. Nah kalau ada yang dari usernya udah kasih tahu gini, kita bisa bobotin, lebih fokus kemana, ke genre-nya, kemiripan genre atau gimana. Oke. Jadi banyak yang bisa dilakukan, dan ini tekniknya nggak terbatas again di film doang ya, di e-commerce bisa, kemiripan deskripsi barang, kemiripan spek, kemiripan kategori, itu bisa dipakai untuk bahkan search engine. Jadinya Wira input barang ini, search nanti produknya apa, direkomendasinya apa. Aplikasi cari jodoh, Tinder dan kawan-kawannya, yaudah yang dicari itu adalah kemiripan interestnya. Interest itu kan metadatanya ya, interest gitu. Terus mungkin umur dan lain-lain. Nah itu kan nanti orang udah input ya interestnya, kita tinggal cari kemiripannya gitu. Oke, baru nanti rekomendasiin. Nah itulah jadinya aplikasi cari jodoh gitu. Nah itu recommendation system tuh tinggal masalah kreativitas kalau menurut Mira. Batasannya ada di kreativitas, tapi idenya selalu sama gitu. Mau ngefilter secara demografi atau ngefilter secara kemiripan sesuatu, kemiripan konten. Oke. Wira rasa untuk content based filtering sudah cukup. Ada nggak yang mau ditanyakan secara umum tentang content based filtering? Oke, kalau nggak ada, Wira rasa ada. Ada yang mau nanya? Ini Mas, Ya. Ini kan kita ngomongin movie ya. Ya. Kan di luar sana ada juga provider yang stock image itu Mas. Oke. Kayak Getty atau 123 atau Betul. Ya semacam itu. Itu mereka rekomendasinya berdasarkan tag tiap image atau juga berdasarkan image-nya sendiri? Oke, good. Kalau rekomendasi seharusnya yes pakai tagging ya, berdasarkan tag gitu atau kategorinya. Biasanya kan kalau
gambar-gambar kayak gitu ada kategorinya ya. Jadi bisa berdasarkan itu, atau kita bisa buat image search. Jadi tadi kita udah ada dokumen search, kita bisa buat juga image search ya. Nah, image search itu idenya gimana? Idenya sama sebenarnya, encoding. Jadi encoding, Wira kasih gambaran dulu ya. Jadi image search itu ada tekniknya juga nih. Mencari gambar yang serupa gitu ya, gambar yang ini. Google kan juga bisa image search ya. Nah, kenapa dia bisa rekomendasiin gambar-gambar yang mirip? Karena nanti kita bisa pakai deep learning, CNN misalkan, CNN itu kan encoder. Jadi gambarnya nanti akan di-encode menjadi vektor. Nanti kita tinggal melihat kemiripan vektor gitu. Jadi suatu image ada kodenya gitu. Kodenya ini bisa disambung lagi sama tagging-tagging tadi. Tagging-tagging tadi kan kita akan back of words atau TF-IDF. Jadinya ini vektor juga ya, angkanya 0110 gitu. Nah, itu yang Wira pernah cerita, multimodal machine learning ya gitu. Jadi ini kode datang dari mana? Datang dari image, pixel-pixelnya. Jadi ini ada kode-kodenya. Kode ini datang dari mana? Datang dari teks, campuran image dan teks kita manfaatkan, kita sambungin vektornya, nanti tinggal cek kemiripan vektor. Again, tinggal dokumen search gitu, baru rekomendasiin gitu. Tapi sekarang vektornya campuran ya, memanfaatkan image sama teks, dua-duanya dijadiin di-encode gitu. Itulah prinsip utama yang Wira tekankan di deep unsupervised learning kan ya, di autoencoder. Sebenarnya semua teknologinya itu ngapain? Encoding gitu ya, menjadi sebuah vektor. Oke, good. Itu pertanyaan bagus ya, di data image gitu. Wira nggak expect ada yang bakal nanya ke sana gitu. Yes, jadi kira-kira itu idenya. Walaupun kita ada sih teknik-teknik lain untuk yang konvensional untuk mencari image yang mirip itu gimana gitu. Pakai clustering juga bisa gitu. Jadi banyak sih tekniknya. Oke, menjawab Mas? Oke Mas, siap. Oke nih. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, Wira rasa udah cukup ya. Kita lanjut ke materi part 3 kita.